kami ya mau bahas soal perkembangan selama apa ya yang belum, terus apa yang kira-kira sudah yang selesai. Untuk yang pertama itu proposal kegiatan. Untuk proposal kegiatan itu kita ya kurang 80% lah, kurang bagian ngisi link Google Form untuk pendaftaran sama pengumpulan karya, terus benefit sponsor. Dan utama menurutku sih benefit sponsor. Kalau ada saran atau pemikiran lain silahkan. Menjadi bisa enggak sih semua benefit sponsor? Proposal sponsorship. Jadi yang kedua itu yaitu yang soal proposal sponsor. Proposal sponsor itu yang belum estimasi anggaran, paket sponsorship. Paket sponsorship sama benefit sponsorship. Kemarin sudah bikin draftnya soal benefit sponsorship, cuma masih belum fix ya, soalnya ada kayak menurutku kayak ada yang kurang gitu loh. Udah masuk di grup ya? Benefit sponsorship sudah enggak maksudnya kan? grup Benefit sponsor. Oh, silakan bisa itu 5%. Sing poin di situ kan ada terutama paid promote di 29 nyanyi menurutku ya sing benefit itu kan aku lihat juga referensi ini dari proposal event sing tahun kemarin. Itu ada soal benefit paid promote di 29 sosial media. Nah itu menurutku kayak dipastikan banyak yang nggak setuju. Kalian setuju nggak soal itu? Setuju. Setuju. Jadi sekiranya kalian nanti ya dalam promosi di kalian. Itu bukan promosi, lebih ke paid promote nih. Yang sponsori kita. Ya. Oke. Gini. Kan kita promosi itu pasti ada sing poster buat lombanya sama promosi sponsor. Nah, kalau promosi sponsor David. Nah, itu kalian setuju apa enggak? Instagram TIP ya. Itu kok sing itu pasti. Itu David kalian. Tapi dari maksud itu di story kan? Iya. Katakan David. Berarti ini sing benefit sponsor sing paid promote itu mending enggak usah. Ganti ini sponsor kabel itu dimasukkan nang VT Instagram acaranya. Ini kan pas. Itu kan kamu poinnya kan. Sik kayak aku dulu. Jangan. Ayo dong. Berarti kita ya, daripada ada VT. Itu ada mungkin pelajaran aku aman. Salah
sponsor. Ada gue nih katanya. Berarti dengan Bermasalah dia belum. nek poster Penyakit aja. Tadi kan soalnya promo itu menurut kurang soal perusahaan itu dengan apa gini ada nangis. ada usulan lain nggak kira-kira soal benefit tapi ada usulan ada benefit guru mana bener. Oh iya. Sing usulan ya sama. Sing kita nambah bikin X-banner cuma X-banner itu ditampilno logone perusahaan sing dhek jadi sponsor tunggal gimana? Setuju enggak? Tapi sebenarnya itu beda-beda. Jadi sponsor tunggal, nggak oleh sponsor semua. Sponsor tunggal itu dibagi paket yang Oh, lah ya mati. iya berarti semua, berarti oleh semua. Enggak. Berarti gini enggak? Yo, ini sponsornya masih jadi paket. Iya, iya kan namanya kan sering kolektor. Iya, enggak mungkin, enggak mungkin. Kita ya berarti benefitnya sing untuk paket dia mah logo perusahaan ini, ya hitungannya ya logo perusahaan itu ditaruh di X-banner. Selama dia enggak kontrol kita ya. Tapi sing pasti, tapi nama perusahaannya jadi nama eventnya kita. Iya. Oke dari itu kosannya. Iya. Iku mlebu ndek benefit. Berarti pet promote. Berarti ini Iya enggak? Sik soal pet promote itu mending iya apa enggak? Promote di suatu Oh, ndek 29 sosial media kan ndek sosmed kalian masing-masing. Pet promote maksudnya? Misal ya, aku nyponsori event kalian nih. Benefitnya kan itu toh, pet promote. Iku kalian ngepost di VT kalian logone perusahaan. Apa sih? Oh, mending. berarti ngopo story ya? Nah, apa kita mending story wes ngene. Story sih lah, story. Mending story tapi hari ini tetap iku ya. Iya. Iya. Tadi kalau jangka waktu kalau 3 jangka waktu yaitu 3 hari, 7 hari sampai 14 hari. Ini menurutnya ya, pendidikannya apa no usulan lain? Yo, mana sih? Berarti itu yo, mungkin sampai tanggal Iya, pas waktu acara kegiatan atau sebelum hari kegiatan itu apa wes mulai ngumpul. selama 3 hari, 7 hari sampai 14. Yo, sebelum sampai acaranya ini. Nanti saat paling acara ini. Enggak, sebelum acara. Mulai, Iya, sebelum acara 7 hari sampai terakhir. Berarti pet promote cuma apa ya, tapi story ya, enggak usah fit ya. Pet promote tapi enggak usah fit, enggak story ya. Ini komposisi pas mati sertifikat kerjasama itu ya. Soalnya aku ya dapat MOU kasih. Iya benar. Jadi anu sing aku lihat di proposal sponsorship sing event tahun kemarin itu dhek kayak ada benefit soal sertifikat kerjasama. Nah, penting usaha apa enggak usah? Mending enggak apa-apa buat ini. Soalnya aku ada perizinan itu kan ini secara formal. Jadi Oh, Asia.
Fasen apa Antasari Fasen enggak apa. Ya, tanya Pak. Tanya Pak, itu apa? Iya, tanya Pak. Ya langsung tak kan apa sih dibuat. Iya sih, Bu. Tapi cuma menurutku sing realistis benefit sing iso ditampilno ya sing buat iku paling iku Story. revisine no page promote story. Iku tok sih menurutku. Lek soal ditampilno ning big event aku gak yakin sih. Soalnya Pak Jin kan jelasno lek bahwa tahun kemarin itu kan nggak bisa, nggak ada space buat jelas, bukan jelas nih sih, bukan buat nampil di big event itu. Jadi mending kita ambil itu aja, sing ada birthday itu. Itu memang dari pas bikin kan apanya ada dia kan? Oh. Itu sama dengan video Kayaknya beda ya, maksudnya di bikin kita apa-apain ya. Itu kan ada panitia lain. Iya sih. Kalau kayak kelas video yang bikin baik, ini kan yang Iya, paling lek menurutku big event itu paling penyerani hadiah. Paling apa setiap penamung divisi ya, divisi paling cuma perwakilan 1-2 anak tok paling, enggak semua. Ini kan betul. Paling Pak Asin ya. Iya. Iya. Terus sing soal anggaran gimana tak? Sik sik kamu berarti sik apa bahasane digodhog lagi. Sing soal anggaran. Iku belum fix ya. Iku saya nggak tahu orang yang aku diraih, tapi nggak ngerti anak tambah lagi. Berarti tambahan dia expander di paket diamond ya. Tambah expander tapi di paket diamond. Hei, waktu lagi aku kita sendiri mesti terus Ini kok tambahannya apa sih? Hah? Tambahannya ini apa? Sing ning jumlah lho. Nek Excel deh, ini lek gak salah stempel. Stempel tak gawe 100, lek gak salah. Kelaran lho. 100. Aslinya gak sampai 100 sih. Jadi nggak apa-apa sih. Makanya tak. Ini kan aku ada tambahan dari perusahaan sampai garis itu. Jadi kan dari perusahaan garis itu kan itu biasanya dari mana? Itu sih nanti dari sini sama. Aku udah ini urusan apa ini? Oh iya, bisa sekolah. Aku juga cuma itu bisa pasti. Cuma itu diri mas kalau saya dibayar
Murah. Nah, Saya satu saja. Itu sudah masangnya kemarin kan. itu sate bayar. Kerang kamu. Bisa dipromosi nggak? Bisa sih dulu ya. Nyewa lah. Tak kok bisa tuh. Nyewa kerang itu. Ini lagi kan ini ya, pakai ini. Apa berapa? Berapa? Salah kedua. Jen atas. Sama ketawa nih. Yo, di sama ketawa. Itu butuh kan? Ya. Hah? Iya sih. Oh iya. Kan iya. Tak ini. Terus apa ya? Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan usulan. Terus nanti kalau ada usulan lagi mending di grup gitu ya. Kurasinya jadi gimana? Hah? Kurasi karya. Kurasi karya. Nah, kurasi karya nanti pakai Google Form aja. Nanti mekanisme nekaknya nanti tim kesekretariatan siap ya. Kemarin Gavin sama Ali. Nanti gampang lah soal JBC kayak gimana. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil bos itu lari deh, kok dia bikin masalahnya butuh komunikasi yo. Kalau betul komunikasi itu sebuah orang nanti siapa yang mau main ya ngomong. Tunggu kopi di dekat rumah. Sopo kayak sinau. Menara tahu di dermo belum? Sing kami pakai ini dermo lagi, kok tahu lo kami ini dermo? Kami belum tahu pakai ini ya. Belum ini bosan ya. Tapi mana tulis bosan? Ini apa? Video prosesnya ini. Bahasa belum ini. Gigi. Tapi saya oh iya. Terus ini mungkin susah ya. Iya. Terus kayak nanti saling membeli ini ya itu rasanya kayak itu supaya Loh, tutupan mas, tolong mas, gak kuatkan jinggulan ini.
ke grup, saya hanya mengingatkan kembali bahwa kita saat ini berada di minggu keempat. Salah satu tema minggu keempat adalah tentang pembuatan video, di mana pembuatan video ini orientasi kedepannya adalah teman-teman buat yang nantinya dikirim kepada teman-teman yang mengambil mata kuliah BP ataupun DIP 1 ya. Jadi disonding agar teman-teman ini nanti dibantu oleh teman-teman yang mengambil mata kuliah BP ataupun DIP 1 ya. Oke. Yang pertama adalah teman-teman nanti, sambil saya duduk aja. Yang pertama teman-teman nanti tentukan tujuan dan pesan utama, identitas tujuan konten, yaitu untuk mendapatkan peserta lomba. Orientasinya memang teman-teman harus bisa mencari peserta lomba sebanyak-banyaknya. Apalagi dilihat dari keinginan teman-teman mempunyai target sebanyak 100 mahasiswa peserta ya. 100 peserta bukan 100 mahasiswa. Nah, sehingga merupakan tantangan yang cukup berat ya, artinya bukan berarti tidak terlampaui, karena dari kelas-kelas yang lain ini maksimal hanya 80, sementara teman di grup ini berani menyampaikan ada sebanyak 100 calon peserta, sehingga sangat penting sekali membuat konten IG yang semenarik mungkin, secepat mungkin, supaya nanti bisa paling tidak di pertemuan ke-6 sudah finish. Artinya bahkan kalau perlu tidak harus menunggu di pertemuan ke-6, mungkin di pertemuan ke-5 pun kalau memang sudah siap segera dikomunikasikan dengan saya. Kalau memang kepingin segera bisa ya bisa gitu ya. Tentukan pesan utama yang ingin Anda sampaikan kepada audiens bahwa keinginan teman-teman pastinya ingin menyelenggarakan lomba itu dengan hadiah bla bla. Saya kira teman-teman pastinya lebih pintar daripada saya, karena teman-teman ada di jurusan DIP ya. Gunakan hashtag tren dan relevan ya. Temukan dan gunakan hashtag yang populer dan relevan terkait dengan lomba dan tema acara. Jadi cari hashtag-hashtag yang ada korelasinya dengan lomba teman-teman. Kembangkan hashtag khusus untuk acara Anda dan dorong peserta untuk menggunakannya. Nah, ini adalah sedikit informasi tentang hashtag ya, bahwa hashtag adalah kombinasi huruf, angka, emoji yang diawali dengan simbol pagar. Contohnya hashtag pagar throwback Thursday. Ya, hashtag dipakai untuk mengaturkan konten dan membuat lebih mudah ditemukan. Hashtag bisa diklik, jika diklik atau melakukan pencarian hashtag di opsi search, maka Instagram akan menampilkan semua unggahan yang diberi hashtag tersebut. Tip hashtag IG sebenarnya tidak ada aturan terkait penggunaan hashtag. Meski demikian, kamu perlu menerapkan strategi khusus. Hal ini penting agar postingan kamu bisa unggul di antara jutaan pengguna Instagram yang ada yang memakai hashtag serupa. Lantas bagaimana penggunaan tanda pagar yang efektif di Instagram? Saya memberikan arahan, cari beberapa literatur di internet. Ya, Waalaikumsalam. Nah, yang terakhir, masih bicara tentang hashtag, dalam sumber yang sama juga dijelaskan bahwa hashtag adalah cara untuk memperluas audiens Instagram. Saat menggunakan hashtag untuk story, maka postingan akan muncul di halaman untuk hashtag itu. Pengguna Instagram bisa mengikuti hashtag tertentu. Ini berarti mereka bisa melihat unggahan yang diberi hashtag meski mereka belum mengikuti akun kita. Selain itu, hashtag juga merupakan cara terbaik untuk membangun komunitas online dan menjalin relasi dengan orang yang memiliki minat sama. Pastinya teman-teman juga lebih pintar karena Anda masuk pada kategori generasi milenium. Ya, saya ya punya Instagram tapi nggak terlalu aktif ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Buat secepat mungkin hal-hal yang berkaitan dengan medsos, karena keberhasilan lomba Anda ya menyelenggarakan lomba ini salah satunya disupport atau didukung adanya publikasi di dunia medsos. Yang ketiga tentang konten IG. Kalau tadi hanya sedikit cerita tentang hashtag, berikutnya kita fokus kembali di urutan ketiga bahwa konten visual yang menarik gunakan gambar video berkualitas tinggi yang mencerminkan esensi lomba dan menarik perhatian.
Pastikan gambar dan video terkait dengan tema dan warna branding acara. Cerita IG ya, jadi bisa nanti kalau teman-teman sudah punya video kecilnya kirim di grup, nah kita rame-rame publikasikan di lingkungan kita sendiri. Nanti saya akan juga membantu di IG saya ya, di Facebook saya ataupun di status WhatsApp saya dan lain sebagainya ya. Gunakan cerita IG untuk memberikan informasi cepat dan menarik tentang kegiatan lomba. Misalkan segera daftar ya, lomba Anda untuk tanggal sekian, bla bla bla. Cerita itu tidak hanya dalam bentuk satu video, mungkin Anda bisa membuat beberapa video sehingga ketua atau wakil sudah bisa membagi tugas dikaitkan bagaimana supaya bisa membuat sebuah video kecil yang nantinya bisa dimasukkan di cerita IG kita masing-masing. Gunakan elemen interaktif seperti tanya jawab, polling atau kuis untuk melibatkan audiens. Jadi kalau memang di sana ada semacam halaman yang nantinya bisa mencakup tanya jawab akan lebih baik lagi ya. Yang kelima, deskripsi yang menarik. Tulis deskripsi yang singkat, padat dan menarik untuk mendeskripsikan lomba dan memancing minat. Sertakan kalimat-kalimat menarik yang mendorong audiens untuk bertindak seperti mendaftar ataupun berbagi. Yang keenam, call to action yang jelas. Gunakan call to action yang jelas dan tegas seperti daftar sekarang, info lebih lanjut, ya, atau bagikan dengan teman dan macam-macam. Buat kalimat-kalimat pendek yang sifatnya bisa membuat mereka tertarik. Ajak audiens untuk melakukan tindakan spesifik dan memberikan arahan yang jelas. Contoh konkret. Barangkali kalau memang daftar satu, umpama daftar satu mungkin harganya 50.000. Kalau daftar 2 100.000. Tapi kalau Anda daftar 3 harusnya 150 misalkan itu ya, maka Anda bisa memberikan sebuah iming-iming. Anda tidak perlu membayar sebanyak 150, mungkin hanya 125 atau apapun. Nah, hal-hal seperti ini bisa ditekankan pada call to action ya. Yang ke-7, posting rutin dan konsisten. Nah, jadi manakala ini nanti sudah selesai, teman-teman, harapan saya tidak 1 minggu tampil, minggu kedua tidak tampil, minggu ketiga tampil, minggu keempat tidak tampil. Itu namanya tidak konsisten. Jadi buat tampilan yang sifatnya konsisten, bahkan sampai di hari menjelang hari hanya tetap ada informasi-informasi ya. Rencanakan dan jadwalkan posting secara teratur untuk memastikan konsisten promosi acara. Libatkan audiens dengan posting konten teaser ataupun update tentang acara secara berkala. Gunakan sound atau musik yang relevan. Jika menggunakan TikTok, pastinya teman-teman lebih jago ya, karena ini ada bagian mata kuliah Anda ini mungkin ada korelasinya dengan semacam ini ya, karena memang jurusannya JKP. Yang terakhir, tampilkan hadiah dan penghargaan. Nah, ini adalah cukup menarik. Yang ingin saya tanyakan, Wakil Ketua, sudah flyernya atau posternya sudah jadi? Untuk pelan-pelan itu masih belum, Pak, karena proposal sponsor masih ada revisi sebentar. Oh gitu, ya. Oke. Ya paling tidak sudah punya gambaran tentang poster dan flyernya. Kalau perlu Anda kirim ke grup, setelah kirim ke grup dikomentari, minta saran pendapat kira-kira kurang apa, karena dunianya kita dunia demokrasi ya, sehingga manakala Anda tampilkan di sana, Anda menerima kritik membangun dari poster ataupun flyer yang suka mengirim di grup ya. Mungkin nanti saya juga bisa ikut urun rembuk dalam hal poster, karena meskipun belum ada gambar-gambar tentang sponsorship di poster, tidak ada masalah. Itu kan masih semacam branding awal ya. Oke. Jadi kalau bisa punya target ya, Mas Wakil ya. Oke. Selanjutnya ini dikaitkan dengan apa yang saya jelaskan. Kita dari Perguruan Tinggi Asia mempunyai keinginan, catatan ataupun tujuan. Tujuan pertama adalah mahasiswa mampu membuat video dan konten untuk kegiatan lomba yang akan dipromosikan lewat website, medsos, IG, TikTok, YouTube, dan media lainnya. Jadi semakin banyak kita tampilkan ya, semakin. Nah, kalau bercerita seandainya teman-teman sudah bisa punya website, pastinya akan lebih baik lagi.
karena di sana Anda bisa membuat semacam timbal balik tanya jawab dan lain sebagainya. Namun sekarang ini cukup simpel. Biasanya poster itu cukup hal-hal yang kurang jelas bisa tanya kepada nama si B, nomor WhatsApp sekian. Itu biasanya lebih efektif karena mahasiswa lebih gampang ber-WhatsApp ria daripada membuka YouTube ataupun membuka website dan yang lainnya. Intinya ini dipikirkan oleh wakil dan teman-teman yang lain ya. Oke. Yang kedua, setiap kelas mengirim 4 mahasiswa untuk praktek membuat video dan konten marketing. Ini masih info, tapi seandainya ini bisa terlaksana, maka mulai dipersiapkan oleh wakilnya. Kira-kira siapa saja 4 orang yang nantinya bisa dikirim untuk belajar tentang praktek membuat video. Ya. Saran saya kalau bisa ada pengurus, paling tidak ada ketua atau wakil, atau kedua-duanya boleh ya. Ini mulai dipikirkan ya, karena pasca perkuliahan ini selesai, biasanya nanti kita akan ada rapat dengan panitia pusat, yang mana hasil perkuliahan hari ini ada semacam kendala apa, pertanyaan apa, yang mana pertanyaan itu kalau saya tidak mampu menjawab, biasanya saya sampaikan pada rapat pasca perkuliahan ini selesai ya. Yang ketiga ataupun C, hasil konten dikonsultasikan ke mentor. Nah, data mentornya ini nanti akan diinfo oleh pihak admin BP. Jadi admin BP ataupun panitia pusat akan memberikan sebuah info. Nah, mentor-mentor ini pastinya sesuai, kalau nggak salah ada 3 nama di kelas ini yang kandidatnya. Pertama adalah Pak Iji, kedua adalah Pak Sekprodis, Pak Yogi. Pak Yogi, oke, terima kasih mengingatkan Pak Yogi. Dan yang berikutnya adalah Pak Faldi, ya. Nah, di antara 3 itu masih wacana kuat untuk yang mendampingi mentor di kelas ini. Karena kelas DKP ada 3 kelas, ada kelas ini, ada kelas sebelah, dan ada kelas sebelahnya lagi. Itu nanti akan ditunjuk yang mementori. Saya hanya pendamping, tidak bisa mementori karena saya tidak sesuai keilmuan saya. Paham ya teman-teman ya? Oke, jadi yang mendampingi nanti atau yang mementori adalah mereka-mereka dari dosen DKP. Yang kedua adalah konten untuk di IG atau media yang lain. Pertemuan ke-6 sudah selesai. Ini jadi catatan Mas Wakil ya. Jadi konten untuk IG atau media yang lain pertemuan ke-6 harus sudah selesai. Karena kalau tidak ada target batas akhir, maka biasanya tidak selesai-selesai. Nah, jadi yang kemarin juga barusan saya kirim tentang ini, yang pertemuan ketiga barusan saya kirim. Maaf, ini sudah pertemuan yang lalu, minggu yang lalu, tapi saya lupa tidak mengirim. Jadi ini pun juga ada target bahwa poster harus selesai di tanggal berapa, nanti dibaca ulang ya. Oke, mungkin itu pengantar dari saya ya. Tadi Mas Ketua, si ketuanya sudah minta izin sama saya, Pak, sebelum Pak Jen masuk saya minta waktu untuk mengisi terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan ketua sama wakil mengkoordinir teman-teman bisa dijalankan. Pertanyaan saya setelah saya selesai ini dibubarkan atau dilanjutkan oleh Mas Wakil? Mungkin ada tambahan saya. Oke, berarti saya tinggalkan, nanti kamu lanjutkan ya. Oke. Saya dapat tambah. Di event itu ada ruangan sebenarnya. Mohon maaf, pelan-pelan di acara big event kita ada uang buat nambahin scanner atau seperti. Oke, saya jawab. Jadi ada informasi kalau informasi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita nanti punya acara big event di 2 tempat. Mungkin di kampus, selanjutnya hari berikutnya ada di luar. Namun kemarin, tapi teman-teman tidak boleh mempercayai 100% berita yang akan saya sampaikan, bahwa menjelang pemilu ini kemungkinan acara-acara di luar ya. Kebetulan pemilunya bulan Februari, kita punya acara di bulan Januari. Januari betul ya, saya lupa. Nah, ada
selentingan bocoran aktivitas di luar yang mengundang keramaian kemungkinan besar dilarang. Sehingga ini pun juga masih belum tahu jawaban pastinya apakah untuk big event hari kedua itu tetap bisa dilaksanakan di New York Mall atau di cancel. Kalau di cancel berarti 2 hari, selama 2 hari berada di kampus Asia ya. Itu adalah informasi yang tidak perlu diterima 100% ya, karena masih belum ada fix bahwa penampilan di Dinoyo itu pasti ditiadakan, belum ada berita kuat seperti itu ya. Nah, menjawab pertanyaan Mas Wakil Ketua bahwa setiap acara big event semua penyelenggara panitia boleh memasang X-banner karena X-banner tidak terlalu luas sifatnya. X-banner kan yang berdiri itu ya. Justru yang jadi pertanyaan, Pak, apakah di acara tersebut nanti ada satu sarana atau tempat untuk memamerkan hasil karya? Itu justru pertanyaan itu. Nah, ini teman-teman angkatan berapa? Pastinya sudah pernah ikut acara big event tahun lalu kan? Ya. Sehingga teman-teman pasti masih teringat. Tahun yang lalu untuk teman-teman poster tidak bisa menampilkan hasil karya karena memang tempatnya hanya ada di lantai 1. Tapi 2 tahun yang lalu itu bisa melaksanakan pameran hasil karya poster karena kita laksanakan di rooftopnya di New York Mall, di lantai paling atas yang sangat luas sekali, sehingga di lantai paling atas rooftop tersebut ada tempat-tempat untuk penjualan. Artinya di sana melibatkan sponsor-sponsor yang bisa berjualan di sana. Di samping yang di bawah juga ada yang jualan, yang di atas juga banyak ya. Nah, untuk yang kali ini kalau masalah X-banner sudah saya wakili, saya jawab insya Allah bisa ya, karena tidak memerlukan space yang banyak. Namun yang perlu dipikirkan dan teman-teman mengingatkan, kalau bisa diingatkan sama saya, Pak, untuk pameran hasil karya peserta apakah bisa ditampilkan? Kalau hari pertama saya pastikan dijawab bisa, karena seperti teman-teman sudah biasa ada di kampus Asia, bahwa teman-teman DKV selalu menyelenggarakan pameran-pameran yang ada di FO, ada di depan FO, ada di lantai 2, di selasarnya lantai 2 dan seterusnya. Paham ya Mas ya? Wakilnya apa Mas? Namanya apa? Filo. Oke, Mas Filo ya. Jadi begitu Mas Filo, saya berharap dengan keaktifan Mas Filo mengkoordinir, mudah-mudahan acara yang selenggara teman-teman bisa sukses dan berhasil ya. Mudah-mudahan angka 100 calon peserta terlampaui ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi satu. Untuk sertifikat kerjasama itu gimana Pak ya? Soalnya saya lihat di kaki itu ada benefit sponsor tentang sertifikat kerjasama. Itu maksudnya seperti apa? Dan untuk persinannya seperti apa? Jadi yang dinamakan sertifikat kerjasama itu adalah sertifikat yang dibantu oleh salah satu media promo, misalkan JIT Advertising begitu, maka sertifikat itu nanti akan dibikinkan oleh pihak mereka dengan catatan ada logo yang dicantumkan di sertifikat. Nah, berkaitan tentang kerjasama tentang sertifikat, pastinya kalian harus hati-hati. Artinya hati-hati seperti ini. Teman-teman kan sudah menghimpun tentang sponsorship. Nah, kalau sponsorship itu adalah sponsorship yang salah satu kategorinya harus tampil di sertifikat, ya, maka teman-teman harus menyampaikan kepada pihak sertifikat kerjasama bahwa meskipun pihak sertifikat kerjasama itu membantu kita dalam pembuatan sertifikatnya, pastinya ada logonya. Contoh konkret aja, umpama JIT, tahu ya, JIT Advertising tahu ya? Nggak tahu. Jadi JIT Advertising ini adalah
percetakan yang menjalin kerjasama dengan kampus Asia. Jadi buku-bukunya, buku-buku petunjuk tugas akhir, buku ospek dan macam-macamnya itu termasuk brosur itu kita kerjasamanya dengan JET Advertising. Memang JET Advertising ini bergerak dalam bidang percetakan dan lain sebagainya. Nah, biasanya JET selalu menawarkan seperti itu. Nah, yang saya ingatkan kembali adalah manakala itu nanti terlaksana kerjasama dengan JET seandainya, maka teman-teman panitia harus hati-hati menyampaikan. Artinya seperti ini, bahwa pimpinannya JET Master X, terima kasih karena Master X mewakili JET sudah memberikan fasilitas kepada kita tentang pembuatan sertifikat. Namun perlu diketahui kita juga menjalin kerjasama dengan sponsorship yang lain, bahwa sponsor yang lain itu salah satu fasilitasnya adalah akan ditampilkan misalkan dalam poster, misalkan dalam flyer, misalkan dalam backgroundnya acara panggung, misalkan dalam sertifikat. Nah, saya fokus cerita tentang yang sertifikat karena sponsorship juga minta ditampilkan di sertifikat, maka pihak JET harus legowo menerima. Ya, ngerti ya Mas Vilo ya. Jadi saya pastikan kalau memang ada pembuatan yang saya tidak di sini Garsol, saya juga punya mitra yang tempoh hari pernah saya ceritakan kepada teman-teman bahwa saya punya teman namanya Udin Letter. Udin Letter ini adalah bergerak dalam bidang percetakan juga, ya, termasuk beberapa hal. Kita dulu, saya sebagai kepala humas marketing mulai tahun 2008 sampai 2015, saya kerjasama dengan namanya Udin Letter. Karena kedekatan saya dengan Udin Letter, setiap ada acara si Udin Letter selalu saya hubungi. Mas Udin, Asia mau menyenangkan lomba poster, apa yang bisa sampean berikan? Bisa minta bantuan. Oh iya, pasti bisa Mas, terus aku nyumbang 500 Mas. Hampir selalu tiap tahun itu memberikan uang segar kepada saya sebesar 500.000. Nah, tapi saya tidak menindak-bobokan teman-teman, terus kok agen pasti bantu ke Udin Letter akan mendapatkan 500 ya, tidak seperti itu. Tetapi Mas Vilo dan tim boleh mencari sertifikat kerjasama. Ya. Sertifikat kerjasama itu ada dua versi. Ada sertifikat kerjasama dalam hal ini adalah tentang pembuatannya, Mas. Jadi pembuatannya. Jadi Anda dibantu dalam membuat hard copy-nya. Ada lagi sertifikat kerjasama yang sifatnya tidak membuat dalam bentuk hard copy, tetapi dia bahasanya adalah sebagai sponsorship yang mana logonya ada di sertifikat tersebut, tetapi dia tidak mencetak. Nah, tinggal ditanyakan nanti yang versi mana, versi A ataupun versi B yang dikehendaki. Ya, begitu Mas Vilo. Ada lagi yang ditanyakan? Sementara ya. Oke, sambil lalu pokoknya harus ada progres Mas Vilo. Saya minta bantuan bahwa keberhasilan ini saya berharap wakil ketua sama beberapa pengurus inti itu ada 6. Bagi saya pengurus inti itu ada 6. Ada ketua, wakil, bendara 1, bendara 2, sekretaris 1, sekretaris 2. Bukan berarti sisi yang lain, koordinator sisi bukan orang penting, tidak. Tapi saya akan mengucapkan saya memegang ke 6 orang tersebut dulu. Ya, biasanya kalau saya dalam memimpin sebuah acara, apakah itu saya sebagai ketua panitia apapun, panitia wisuda, panitia event, bahwa 6 orang itu saya kasih tanggung jawab bahwa ketua memegang urusan mencari peserta, wakil ketua saya tugasi mencari tentang sponsorship dan lain sebagainya. Nah, termasuk sekretaris 1 ditugasi bagian kehumasan kan, bendaranya ke bagian sponsorshipnya kan. Jadi intinya seperti itu Mas. Artinya masing-masing koordinator sisi yang lain itu menjadi bahasanya gampangnya menjadi bawahan, dikoordinir oleh ketua membawai bidang ABC, seksi A, B, C. Wakil ketua membawai seksi
D, E, F dan seterusnya. Gitu ya Mas Biro ya. Intinya kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, Anda mengalami kesulitan, bisa sering-sering konsultasi ya. Oke, demikian Pak. Ya Pak. Ada satu lagi Pak. Untuk tadi mengirimkan orang untuk praktek pengiklanan itu seperti apa ya? Jadi panitia inti nanti akan supaya hasil karya dan ide tampilan dan macam-macamnya itu bagus, maka akan diajari bagaimana cara membuat video yang baik, bagaimana cara menampilkan hashtag yang baik dan lain sebagainya. Nah itu panitia pusat menghendaki adanya 4 orang dari masing-masing kelas. Itu nanti akan dikasih bimbingan arahan, ya pastinya mereka yang ngajari ya orang-orang yang berkompeten tentang bidang bagaimana membuat video dan lain sebagainya. Disiapkan ada 4 orang. Anytime begitu siapa nama-nama dari kelas F1, maka Mas Tilo ataupun ketua sudah bisa mempersiapkan namanya mengirim. Jelas ya. Ada yang belum tanda tangan? Sudah semua. Teks nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurang 1 kan ketuanya keluar. Oke, demikian saya akhiri. Nanti dilanjutkan ya sama. Oke, saya katakan bila kita diwajibkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pito masih perlu spidol? Masih perlu spidol? Nanti sampean bawa ya. Kembalikan ke meja saya nanti. Nah, itu namanya bendera tanggung jawab itu. Udah, monggo, terima kasih. Jangan lupa Mas Pito ya, Mas. Iya. Mas matikan ya, nanti punya ya. Oi, kas, oi. Ayo. Namanya 10.000 ya. Boleh tak? Sampai nanti.